Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh, yang karena ridhonya, karena nikmatnya, karena taufik, karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dipertemukan di tempat yang insyaallah berkah, dalam rangka melanjutkan kebaikan-kebaikan yang kita sudah mulai, dalam rangka kita mempelajari ilmu akidah yang sangat kita butuhkan untuk kita semuanya di dalam kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, di mana nanti yang paling kita perlukan adalah keimanan kita ketika kita disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat sekarang di zaman ini, banyak orang yang kemudian beribadah kepada Allah, alhamdulillah, dengan salat, dengan puasa, dengan zakat. Akan tetapi kadang-kadang mereka tidak begitu memperhatikan tentang akidah, tentang keimanan, termasuk tentang pembatal-pembatal keimanan, yang insya Allah kita akan lanjutkan pada malam hari ini, yaitu pembahasan tentang Nawaqidul Islam, karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada qudwah kita, uswah kita, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang seharusnya dan sewajibnya kita selalu jadikan panutan, kita titi jalannya, kita ikuti ajarannya. Termasuk di antara ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bertolabul ilmi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimatin, ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seluruh kaum muslim, baik laki-laki atau perempuan. Dan alhamdulillah ya, pada kesempatan ini kita kembali membahas tentang Nawaqidul Islam, yang kita sudah banyak bahas mulai dari pertama sampai ke 8 kalau nggak salah. Mungkin di antara kita ya mungkin sudah ada yang lupa ya, tapi insya Allah mudah-mudahan masih ingat. Di antara pembatal-pembatal yang paling besar tentu adalah syirik. Meskipun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh serta-merta kemudian mengkafirkan orang-orang yang disebut sebagai Ahlul Qiblah. Ya. Karena definisi iman itu udah jelas ya. Artinya apa? Artinya orang itu nggak bisa kemudian kita ambil keimanannya ya, gara-gara mereka terjatuh dalam kefasikan, dosa besar, kecuali kalau mereka terjatuh kepada kekufuran, kepada ya kesyirikan yang jelas-jelas menjadikan seseorang ini kufur atau kemudian keluar dari agama Islam.
Sebagaimana yang kita bahas, di antaranya adalah asyirik, syirik. Ya. Kemudian yang terakhir kemarin mudhaharatul musyrikin wa muawanatihim 'alal mu'minin. Membantu orang-orang musyrik, membela orang-orang musyrik untuk mengalahkan kaum mukmin. Loyalitas mereka lebih loyal, lebih setia kepada orang-orang non-muslim daripada kepada orang muslim. Termasuk juga ya mereka tidak menerima apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang kita membaca, mempelajari An-Naqid At-Tasi', pembatal keislaman yang ke-9. Ya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala man i'taqada anna ba'dhan nas la yajibu alaihi ittiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mereka itu berkeyakinan, berakidah, memiliki keyakinan bahwasanya sebagian manusia itu tidak wajib mengikuti syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin karena dia merasa sudah sampai derajat yang paling tinggi, derajat jabarut, malakut, derajat orang-orang yang sudah khawasul khawas, derajatnya orang-orang yang sudah khusus, sehingga mereka menyangka, mereka berkeyakinan bahwasanya mereka itu tidak wajib lagi mengikuti syariat Nabi, tidak wajib sholat, tidak wajib zakat. Awalnya dia menjadi orang yang paling getol sholat, selalu berada di shaf pertama. Lama-kelamaan mulai meningkat keimanannya sampai merasa sudah paling tinggi. Akhirnya kemudian mereka berkeyakinan sekarang ini sudah tidak perlu sholat. Atau kemudian mereka menyangka tidak lagi wajib mengikuti syariat Nabi dengan apa? Dengan meninggalkan, dengan mengerjakan larangan-larangan Allah. Contohnya, sebagai orang muslim kita dilarang berzina. Tapi kalau sudah sampai derajatnya, ya kiainya kiai, atau derajat yang sudah sangat tinggi, mereka mengatakan kalau masalah zina itu untuk orang-orang yang masih umum. Tapi kalau derajat saya yang sudah sampai derajat yang tinggi, makomnya sudah makom ya wali yang super wali, maka zina itu sudah halal. Ini maksud perkataan Syekh Muhammad At-Tamimi, man i'taqada anna ba'dhan nas la yajibu alaihi ittiba'un nabi. Bahwasanya siapa yang berprasangka, siapa yang meyakini bahwasanya sebagian manusia ini tidak wajib baginya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu yasa'ahul khuruju an syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia itu dibolehkan, ya, diizinkan luas baginya untuk keluar dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya udah keluar dari syariat. Apa keluar maksudnya? Yang wajib boleh dilanggar, ya. Yang wajib boleh ditinggalkan, yang haram boleh dilakukan. Kama wasi'al Khadira, sebagaimana Nabi Khidir itu dibolehkan al-khuruj an syariati Musa. Jadi barang siapa yang berkeyakinan sebagian manusia itu tidak wajib baginya mengikuti syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau dia boleh keluar dari syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Nabi Khidir itu boleh keluar dari syariat Nabi Musa, fahuwa kafir, maka dia telah kafir. Kalau seandainya dia sudah tidak mau mengikuti syariat Nabi, maka sudah jelas gampang. Berarti dia tidak mengikuti syariat Nabi, berarti dia mengikuti syariat orang lain, dan itu bukan Islam. Ya. Dan itu dalilnya mereka mengatakan apa? Ya. Dia punya dalil. Apa dalilnya? Kenapa ketika mereka itu menyangka-nyangka, mengira-ngira, ya, kalau sudah sampai derajat yang tinggi dia tidak harus sholat, tidak harus zakat, tidak harus berangkat haji,
dan boleh mengerjakan larangan-larangan yang dilarang oleh agama Islam ini karena dia mengatakan, menafsirkan satu ayat yang ada di dalam surat Al-Hijr. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan kamu sehingga apa? Sehingga sampai datang kepada kamu keyakinan. Keyakinan ini mereka tafsirkan. Keyakinan maksudnya apa? Keyakinan, yakin ini adalah derajat yang mana mereka sudah sampai derajat yakin, hakul yakin dengan agama ini, maka dia tidak lagi beribadah. Kenapa? Fahmul mukhalafah, faham terbaliknya. Kalau Allah berfirman, sembahlah Tuhanmu sampai kapan? Sampai sudah datang keyakinan kepadamu. Kalau sudah datang berarti sudah tidak perlu disembah. Ini keyakinan mereka. Dan ternyata paham seperti ini itu sejak awal sudah ada. Ya. Sebagaimana Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala yang dijadikan tokoh sebagai Al-Asy'ariyin, itu memiliki kitab. Di antara kitabnya Al-Ibanah ala Ususid Diyanah. Ini kitab yang menjelaskan tentang taubatnya beliau dari akidah Asy'ariyah. Kemudian ada kitab namanya Maqalatul Islamiyyin. Beliau mengatakan apa? Dalam kitabnya Maqalatul Islamiyyin, beliau mengatakan ba'dun nusak, sebagian ahlu ibadah mereka itu kemudian meyakini kalau sudah sampai tahapan yang sangat tinggi, maka syariat halal haram itu sudah tidak berlaku bagi mereka. Dan itulah yang disebut sebagai ghulatus sufiyah. Orang-orang sufi yang ekstrim, mereka memiliki keyakinan seperti itu. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Az-Zabidi. Imam Az-Zabidi mengatakan, kenapa mereka terjatuh dalam hal seperti itu, keyakinan seperti itu, karena mereka salah menafsirkan dari ayat yang Allah mengatakan, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Mereka menafsirkan, inilah bahaya salah tafsir. Ayatnya sama, bunyinya sama, tapi tafsirannya berbeda. Yang harusnya ayat ini menjelaskan tentang kita ini harus beribadah kepada Allah hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan kamu sampai datang keyakinan. Keyakinan ini diartikan apa? Keyakinan diartikan ilmu bahwasanya kita itu sudah yakin derajat sampai hakul yakin. Maka kalau kita sudah sampai derajat itu, maka kita tidak perlu beribadah kepada Allah. Dan ini adalah penafsiran yang salah. Nah, bagaimana penafsiran yang benar? Kita lihat, kita buka penafsiran kitab-kitab siapa? Kitab-kitab ulama-ulama kita. Kita buka kitab Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kita buka kitab Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yakin di sini adalah kematian. Yang satu menafsirkan, sembahlah Allah sampai kapan? Sampai kematian itu tiba. Allah memerintahkan kita beribadah sampai ajal kita ini datang. Artinya nggak boleh berhenti. Tapi gara-gara penafsiran yang salah, sembahlah Allah terus-menerus sampai apa? Datang keyakinan kamu bahwasanya Islam itu seperti ini, agama Islam itu seperti ini. Udah, kalau udah datang seperti itu, udah nggak perlu disembah. Yang lebih parah lagi, ada yang mengartikan apa? Wa'budu rabbaka, sembahlah Allah sampai kamu yakin agama Islam benar. Selama belum yakin, kamu nggak usah ibadah. Lebih parah lagi. Artinya apa? Sejak awal dia belum mau ibadah. Lah mana aku belum yakin kok. Padahal yakin di sini tafsirannya apa? Adalah kematian. Kita lihat surat yang lain ya. Ma salakakum fi saqar, kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang apa? Yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka saqar. Ma salakakum fi saqar. Ucapan mereka, jawaban mereka, qalu lam naku minal musallin. Kenapa kita dimasukkan ke dalam neraka saqar? Karena kita tidak mau ikut sholat. Walam naku nut'imul miskin. Kita tidak mau memberikan makan kepada orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kita ini hanya senda gurau bersama orang yang bersenda gurau. Hatta atanal yakin. Sampai ketika itu tiba yakin apa? Kematian. Kita
Tafsirnya apa? Yakin kematian. Jadi sejak dulu sudah ada. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Hazm. Ibnul Hazm di dalam kitabnya Al-Fisal. Mereka mengatakan beberapa kelompok dari orang-orang sufi mengaku mereka sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan wali-wali Allah itu lebih afdol daripada nabi dan rasul. Sehingga mereka mencapai derajat yang lebih tinggi, maka dia tidak perlu kemudian mengikuti sholat, zakat, dan puasa. Apa yang diwajibkan menjadi tidak wajib, apa yang diharamkan tidak menjadi haram. Ya. Dan banyak lagi ulama-ulama yang lain seperti Imam ya Ibnul Jauzi di dalam kitabnya ya Talbis Iblis ya. Beliau juga mengatakan bahwasanya sebagian manusia, sebagian kelompok orang-orang sufi, mereka memiliki riyadhah ya, memiliki rotib begitu, berzikir apa sampai kemudian mereka merasa sudah sampai tinggi derajatnya ya. Kemudian mereka tidak mau mengikuti perintah lagi karena kita sudah derajatnya sudah tinggi, makom kita sudah tinggi. Dan sampai sekarang ternyata keyakinan akidah seperti ini masih ada. Meskipun mereka sudah sampai doktor, mereka sholat, tapi mereka masih tercekoi di dalam akidah kalau sudah ada sampai wali, yang mana walinya sudah majdub. Majdub itu sudah, ya dia sudah ditarik begitu sehingga tidak ingat, udah nggak perlu lagi dia sholat. Ya. Ini masih ada. Ya. Jadi siapa kelompok-kelompok yang memiliki keyakinan seperti itu? Kalau kita baca dari literatur ulama-ulama kita itu, di antara mereka ada satu namanya ya ghulat sufi ya, atau orang-orang sufi yang ekstrim. Ya karena memang orang sufi banyak ya. Nggak semua sufi. Ya, sufi itu banyak ya. Di antara mereka ada yang berkeyakinan seperti itu. Kalau sudah sampai derajat yang seperti tadi itu, maka tidak perlu apa? Sholat. Ya. Kenapa? Karena dia punya dua dalil tadi itu. Ya. Dalilnya yang pertama tadi apa? Ya. Dalilnya yang pertama ayat yang dia tafsirkan wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya. Mereka menafsirkan bahwasanya kita diperintahkan beribadah kepada Allah. Kapan? Ketika belum datang keyakinan. Kalau sudah sampai betul-betul kita itu sampai derajat haqqul yakin, martabat yang sangat tinggi, maka kewajiban-kewajiban itu sudah hilang. Dan kita bantah. Bagaimana bantahannya? Ayat ini turun untuk Nabi SAW. Ya. Dan kita lihat Nabi SAW. Ketika Nabi SAW itu, ya, sebelum meninggal 3 harinya, apakah Nabi masih beribadah? Beribadah. Padahal Nabi derajatnya apakah belum sampai hakul yakin? Namanya Nabi, walinya para wali. Ya. Nabi ketika menjelang ya wafatnya, beliau sakit dan beliau mengatakan, ya Nabi itu saya itu ya kalau sudah sakit itu, sakitnya itu tidak seperti kalian semuanya, berlipat-lipat. Ya. Itu sakitnya Nabi luar biasa sakitnya. Ya. Kemudian Nabi SAW ketika itu mau bangkit, karena ketika itu sadar ya. Beliau bertanya, hal sholat nas, apakah orang-orang semua sudah sholat? Ini detik-detik kematian Nabi. Dijawab oleh para sahabat, la ya Rasulullah, balhum yantadhirunak. Tidak ya Rasul, mereka masih menunggu Anda. Akhirnya Nabi minta air, disiramkan. Kemudian seakan-akan udah semangat lagi, mau bangkit lagi, kemudian apa? Pingsan. Itu Nabi SAW. Begitu kemudian sadar, tanya lagi, hal sholat nas, apakah manusia semua sudah sholat? Belum ya Rasul, balhum yantadhirunak. Mereka masih nunggu Anda untuk kemudian bangkit. Minta air sampai 3 kali. Kemudian memerintahkan Abu Bakar untuk mengimami kaum muslimin. Ya. Makanya kemudian belum meninggal Nabi mengingatkan as-shalah, wa ma malakat aimanukum. Salat. Ingatkan Nabi. Ya.
Ini nabi yang ayat ini turun kepada nabi. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya. Kemudian di antara sahabat yang dijamin masuk surga, apakah ketika mereka itu sudah sampai derajat dijamin masuk surga, mereka ada yang meninggalkan sholat? Gak ada. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Ketika ngimami sholat subuh, ternyata ada orang yang disebut sebagai orang apa? Ya, ini disebut Abu Lu'lu'ah. Ya, itu dia menusuk Nabi. Yang sekarang ya, Umar, yang menusuk Umar, yang sekarang kuburannya diagung-agungkan oleh orang Syiah. Ya, yang kemudian dijuluki juga Abu Suja, orang yang berani. Ya. Nah, dia apa? Bawa pisau, dibubuhin racun. Setelah Umar radhiyallahu an menjadi imam, kemudian sudah baca Al-Fatihah, baca surat, dapat rakaat 1. Dia masih belum ini. Begitu rakaat kedua, dia langsung menusuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai tusukannya banyak. Karena apa? Dia khusyuk salat. Tapi apa yang terjadi? Ya, orang ini akhirnya bunuh diri karena setelah kemudian ada orang yang bawa selendang itu ambil, kemudian dilempar karena mau ditangkap, yang nangkepin ditusukin semua sampai beberapa sahabat tuh kena semuanya, ya. Tapi kemudian ada orang yang bawa selendang, dilempar itu selendangnya. Nah, seketika itu dia mau membuang selendangnya begini, kan ada waktu jeda itu. Kemudian langsung ditangkap. Akhirnya dia bunuh diri, ya. Tapi ketika yang jadi rahasia di sini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika sadar, ya. Kalau seandainya kita ya mengalami seperti itu, naudzubillah. Ketika sadar kan pasti tanya, siapa tadi yang menusuk saya? Tapi apa yang ditanyakan oleh Khalifah Nabi ini, Umar radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, apakah semua sudah selesai sholat? Nah, dia nggak tanya, siapa yang membunuh saya tadi? Siapa yang nusuk saya tadi? Subhanallah. Nah, ini yang menjadi saksi. Setelah dikatakan mereka semua sudah selesai sholat, ya udah, saya minta air. Dikiranya sama anaknya Abdullah bin Umar minta air untuk apa? Minum. Dikasih air, oh bukan air ini, terus air apa? Air wudhu. Masya Allah. Padahal sudah sampai derajat yang dikatakan inna likulli ummatin mulhamatun. Setiap umat, kata Nabi itu, ada satu umatnya yang mulham, diberikan Allah ilham. Kadang-kadang dia firasatnya kuat banget. Kenapa? Karena derajat keyakinannya tinggi. Udah sampai hakul yakin. Makanya banyak ayat-ayat yang kadang-kadang ya itu turun gara-gara apa? Ide dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Termasuk ayat apa? Termasuk ayat hijab, termasuk ayat apa lagi? Termasuk ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, supaya jadikan makam Ibrahim itu tempat sholat. Termasuk ayat apa? Termasuk ketika Nabi mendapat tawanan perang Badar supaya diambil upah, artinya diganti dengan uang dan dibebaskan. Itu Umar bin Khattab nggak setuju sebetulnya. Dan itu turun ayat membenarkan pendapatnya siapa? Umar bin Khattab. Nah, ketika beliau ya sebelum meninggal masih pengen apa? Sholat. Jadi ayat tadi nggak bisa dibenarkan untuk kemudian ditafsirkan seperti itu. Ya. Kemudian ya di antara dalil yang kedua Pak. Jadi yang pertama kelompok yang mengatakan atau berkeyakinan boleh keluar dari syariat Nabi itu adalah ghulatus sufiyah atau sufi yang ekstrim. Dalilnya tadi. Yang kedua dalilnya apa? Dalilnya apa? Lihat kisah Nabi Khidir. Ya, Nabi Khidir itu boleh keluar dari syariat Nabi siapa? Musa. Jadi kalau ada seorang yang seperti Nabi Khidir, mirip Nabi Khidir, berarti juga boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad. Ya. Karena Nabi Khidir aja keluar dari syariat Nabi Musa alaihi salam. Ya. Sebagaimana yang terjadi dalam kisah surat apa? Al-Kahfi. Jadi ketika itu Nabi Musa alaihi salam, Masya Allah. Nabi Musa itu ya seorang yang jago luar biasa. Ya. Kenapa? Karena beliau berdoa. Ketika lisannya Nabi Musa itu cadel, karena ketika masih kecil, ya itu kan Fir'aun dalam sejarah, dalam sirah atau dalam tafsir Israiliyat kan begitu kan? Artinya apa? Ketika kecil itu kan
dia di dalam Al-Qur'an jelas ada ya. Wa wahayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alai fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Ketika itu diwahyukan kepada ibunya Nabi Musa untuk kemudian menyusui Nabi Musa. Kalau ibunya Nabi Musa takut, udah masukkan keranjang, alirkan ke sungai ini, dialirkan, nyampe lah itu ke siapa? Istrinya Fir'aun. Masya Allah. Allah kemudian jadikan istrinya Fir'aun senang sama Nabi Musa. Qurratu aini li walak la taqtuluh. Nah itu ya, istrinya ini sangat dicintai Fir'aun. Nah kalau seorang istri dicintai suami, ya kadang-kadang suami ini meskipun kayak singa dikipas-kipasin sama istri, ikut aja. Yang awalnya pengen bunuh semua anak laki-laki yang lahir, begitu nemu anak laki-laki sama istrinya ini dikatakan, qurratu aini li walak. Ini penyejuk mata kita. La taqtuluh, jangan kau bunuh. Asa ayyan fa'ana aw natakhidahu walada. Mungkin dia bermanfaat bagi kita atau kita jadikan anak. Tapi Firaun ketika itu sadar. Sehingga apa? Marah. Karena ketika itu jenggotnya dalam Israel itu ditarik gitu kan. Akhirnya marah. Disuruh milih makan mana? Korma atau bara api gitu. Kalau makan korma dibunuh, kalau makan bara api enggak. Maka kemudian apa? Makan apa? Bara. Wallahu alam, sehingga lahir besar dalam kondisi cadel. Sehingga ketika besar diangkat menjadi nabi, doanya Nabi Musa apa? Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani. Lepaskan ikatan-ikatan lisan. Sehingga ketika dia itu orasi, khutbah, menyampaikan ilmu, orang Bani Israel enggak ada yang ngantuk. Masya Allah. Semuanya itu matanya terbelah. Melihat Musa hebat luar biasa. Sampai suatu saat kemudian Musa berkhutbah di depan para pengikutnya. Ada Bani Israel yang tanya, wahai Musa, apakah ada orang yang lebih pandai dari Anda? Jawabannya apa? Tidak ada. Maka dari situ langsung diingatkan oleh Allah, ada seorang hamba yang lebih pandai, yang dia dikasih ilmu yang kau tidak punya ilmu. Maka menuntutlah ilmu pada dia. Nah inilah sunnah orang yang berangkat ya perjalanan jauh menuntut ilmu. Pertama kali siapa? Nabi Musa ini. Ya. Maka dia tanya, di mana dia? Ada wahai Allah Subhanahu Wa Taala, Majma'al Bahrain, di antara dua ketemunya air laut. Terus bagaimana bisa mencarinya? Udah ambil ikan, letakkan di tempat. Kalau ikan itu hilang nanti, itulah tempatnya. Ya, maka dijelaskan dalam surat Al-Kahfi, fantalaqa hatta, ya dijelaskan semuanya sampai kemudian ketemu fawajada 'abdan min ibadina. Nah, ketika itulah di sini dipakai ceritanya mereka. Jadi ketika itu Khidir ya mengatakan ya ketika itu Nabi Musa mengatakan hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusda. Boleh enggak saya mengikuti engkau wahai Khidir supaya engkau ajarkan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Khidir, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ya. Kamu enggak akan sabar kalau ikut saya. Udah saya sabar. Wah, kalau gitu kalau kamu sabar, la tas'alni hatta uhditsa laka minhu dzikra. Kalau begitu kamu jangan tanya ya kalau ada apa-apa sampai aku kabarkan kalau itu kemudian ada begini-begininya. Maka janji ikut. Fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha. Maka berangkat, tiba-tiba harus nyebrang, ikut kapal, kapalnya nelayan miskin, digratiskan karena tahu itu Nabi. Tapi kapalnya bagus. Begitu udah sampai tengah dilubangi. Maka Nabi Musa apa? Marah. Ya. Marah, kamu ini gimana? Air susu dibalas dengan air tuba. Udah digratisin, malah ininya dia apa? Dilobangin. Gimana kapal dilobangin? Kata Nabi Musa, ya. Apa? Kata Nabi Khidir, nah, kan? Kamu tanya kan? Masya Allah, lupa saya. Artinya diingkari. Ini kan bukan syariat Nabi Musa. Bukan syariat Nabi Musa. Kemudian turun. Ketika turun ada anak kecil dicekik, dibunuh. Masya Allah, marahnya lebih marah lagi. Ya. Loh, kamu kan tanya lagi nih. Kamu mengingkari lagi. Nah, ini berarti boleh. Tapi subhanallah, ini semuanya syubhat. Syubhat mereka. Kenapa? Karena Nabi Khidir ya, itu dikatakan di dalam kitab tafsir juga dia nabi, dan kita juga nyebutnya apa? Nabi, bukan apa? Wali. Nah, sekarang ada enggak nabi lagi?
Sedangkan setiap nabi itu diutus kepada umatnya. Ya. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Hai Muhammad, kamu tidak diutus kecuali untuk seluruh manusia. Qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakan hai manusia, sesungguhnya saya ini rasul bagi kalian semuanya. Dan Nabi juga mengatakan di dalam hadis yang sahih, ya, tidaklah suatu kaum ini, Yahudinya atau Nasraninya, kemudian mereka mendengar apa yang saya dakwahkan, kemudian tidak mau mengikuti, kecuali mereka semuanya termasuk orang-orang yang akan masuk neraka jahanam. Dan ketika Nabi Muhammad melihat Umar radhiyallahu anhu itu masih sibuk dengan Taurat karena pengen mencari ini itu, pengen kemudian membaca, mungkin ada yang tidak saya dapatkan di situ. Apa yang ya terjadi pada Nabi? Mukanya merah dan marah kepada Umar bin Khattab. Wahai Umar, lau kana Musa hayyan, kalau seandainya Nabi Musa itu masih hidup, itu Nabi Musa nggak akan keluar dari syariatku. Maka kamu cukup Al-Quran ini. Dikira masih perlu ini ya. Nabi Musa saja kalau seandainya masih hidup, karena Nabi Muhammad ini beda dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain, kata Nabi Muhammad, diutus hanya untuk apa? Kaumnya masing-masing. Sedangkan Nabi Muhammad dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, itu saya dikasih oleh Allah khamsan, yang tidak dikasih oleh Nabi sebelumnya. Ya. Mereka diutus oleh Allah untuk kaumnya saja, sedangkan saya diutus oleh Allah untuk semua manusia. Bahkan tidak hanya manusia, jin dan manusia. Makanya Nabi juga mengatakan kalau seandainya nanti Nabi Isa itu turun, ya, itu Nabi Isa mengikuti syariat siapa? Nabi mengikuti syariat Muhammad. Ketika dalam hadis itu, ketika Imam Mahdi ya memerintahkan Nabi Isa salat, dia nggak mau. Dia jadi makmum. Jadi apa? Makmum saja. Ya. Maka Nabi Khidir ini satu, dia juga nabi, dan nabi itu Nabi Khidir tidak harus mengikuti syariatnya Nabi Musa karena sama-sama nabi, sebagaimana Nabi siapa? Nabi Ibrahim juga ketika itu sama dengan Nabi Lot, ya. Jadi nggak usah mengikuti. Kenapa? Karena memang beda umatnya, tapi akidah mereka satu, tapi syariatnya beda. Ya. Syariatnya bisa berbeda, tapi kalau akidah, aslul akidahnya pasti sama. Maka Nabi Khidir tidak perlu mengikuti Nabi Musa. Nah, seandainya kita katakan Nabi Khidir itu bukan nabi, tapi dia wali. Karena ada yang mengatakan juga Nabi Khidir itu bukan nabi, tapi wali. Wali dari wali-wali Allah. Bukan nabi. Tapi yang rajih, yang kuat dalam kitab Ibnu Tafsir dikatakan dia nabi. Kenapa? Karena ya wa ma fa'altu an amri, saya ngelakukan itu bukan karena inginan saya, tapi itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau diwahyukan berarti nabi. Nah, tapi kalau seandainya dikatakan Khidir itu bukan nabi, tapi dia wali, itu juga tidak apa-apa. Kenapa? Karena Nabi Khidir sebetulnya tidak keluar dari syariat Nabi siapa? Nabi Musa. Karena ketika dijelaskan perkaranya, Nabi Musa itu kemudian mengakui, berarti itu tidak keluar dari syariat Nabi Musa alaihi salam, ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tidak dibenarkan, ya. Tidak dibenarkan kalau kemudian orang-orang yang mereka itu ketika merasa sampai derajat yang sangat tinggi, kemudian boleh tidak mengerjakan kewajiban dan meninggalkan ya kewajiban, maka ini satu keyakinan yang sesat dan bisa menjadikan pelakunya sebagai orang yang kafir, karena sama saja ya, seperti yang kita katakan tadi. Kalau seandainya dia sudah tidak mau mengikuti syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya berarti dia sudah keluar dari syariat, berarti bukan muslim, ya.
berarti dia bukan orang Islam. Karena kalau dia orang Islam, mau dia itu kecil, mau dia besar, mau dia kemudian laki-laki, mau dia perempuan, semuanya harus mengikuti syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita meyakini, sebagaimana yang dikatakan Nabi, bahwa Nabi adalah Nabi akhir zaman, Nabi yang terakhir, nggak ada lagi Nabi setelahnya. Nah, konsekuensinya kalau Nabi yang terakhir, berarti Nabi ini diutus untuk seluruh bangsa manusia, bukan hanya bangsa apa? Bangsa Arab saja. Ya. Kemudian kalau disamakan dengan Nabi Khidir itu bukan keturunan Bani Israel. Ya. Nabi Khidir juga bukan keturunan Bani Israel. Kemudian dikatakan falaisa ahadun mustasna min ahkamil Islam, maka tidak ada seorang pun yang memiliki pengecualian ya, untuk tidak mengikuti syariat Islam ya. Famadzalan az-zina muharram 'alal jami', maka contohnya zina itu haram bagi seluruh kaum muslimin, maka semuanya harus kemudian haram. Riba haram, kemudian sholat diperintahkan wajib ya, maka semua ini ya harus dijadikan syariat ya. Tidak boleh kemudian ada yang mengaku-ngaku bahwasanya dia boleh meninggalkan syariat Islam. Maka disebutkan di sini man i'taqada ba'dhan nas, maksudnya barang siapa yang sebagian manusia berkeyakinan ya, kalau sudah sampai derajat kewalian yang tertentu, jatuh darinya syariat agama Islam, ya, mungkin dia mengaku sebagai wali ini, wali itu, ya, atau kemudian dia tidak wajib untuk mengikuti syariat Islam dan boleh keluar dari syariat Islam, maka hukumnya telah ya kafir, ya. Dan ini sudah disepakati oleh beberapa ulama dan semua ulama, termasuk yang kita sampaikan tadi ya, dari Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, kemudian Imam Az-Zabidi, kemudian juga dikatakan oleh ya Imam Ibnu Hazm radhiyallahu an, kemudian juga dikatakan oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis, dan yang lain-lain ya, masyayikh yang lain termasuk Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, barang siapa yang menyangka, mengira dia boleh keluar dari syariat Islam ini, maka dia sesungguhnya telah kafir. Ya, bagaimana enggak? Kalau dia kemudian mengatakan, udah saya enggak wajib sholat lagi. Nah, ini namanya halal. Makanya Imam Al-Baghawi di dalam kitabnya, ya, seorang mukmin itu tidak akan hilang dari keimanannya kalau cuman sekedar ya melakukan satu dosa besar. Selama dia tidak menghukumi itu halal. Kalau ada orang yang kemudian mencuri, ditanya, kenapa kamu mencuri? Jadi dosa besar. Ya karena kebutuhan. Berarti dia belum halal. Belum berarti dia enggak sebagai orang apa? Orang kafir. Ya. Sebagaimana kalau orang-orang Khawarij kan mengatakan, ya siapa yang terjatuh dalam dosa besar maka dia telah kufur. Ya. Tapi kalau kita ya tidak menganggap itu halal, ada orang yang berbuat dosa besar, contohnya berzina. Kenapa kamu berzina? Udah saya tadi itu berzina karena udah khilaf gitu. Tapi kamu enggak menganggap itu adalah halal? Enggak. Maka tetap dia adalah orang apa? Orang mukmin. Meskipun imannya kurang, mukminun bi imanihi, fasikun bi kabiratihi, sebagaimana disampaikan oleh Syekhul Islam, ya. Di dalam kitab-kitabnya, termasuk dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, ya. Mereka tidak mengambil wala yaslubuna al-kufra al-milli, tidak mengambil keimanan orang-orang al-fasiqul milli, orang-orang fasik yang mengerjakan dosa-dosa besar, tapi dia masih tidak menganggap itu halal. Artinya apa? Kalau ada orang yang melakukan dosa besar, ya, tapi dia merasa melakukan itu karena khilaf, bukan karena dianggap sebagai hal yang halal, maka dia tetap sebagai orang mukmin yang harus kita berikan hak-hak keimanannya. Tapi kalau sudah seperti ini, dia merasa sudah enggak harus lagi sholat, karena halal baginya meninggalkan sholat, halal baginya dia berzina, halal baginya minum khamr,
Kenapa? Karena derajat saya sudah tinggi. Saya sudah keluar dari apa? Dari larangan-larangan Nabi. Larangan-larangan syariat-syariat itu hanya untuk awam. Yang mereka itu butuh Nabi. Kedudukan saya sudah di atas Nabi. Nah, orang seperti ini berarti sudah tidak lagi berada dalam syariat Islam. Berarti dia keluar dari agama Islam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, ini pembatal Islam yang ke-9. Nah, dalilnya tadi jelas itu. Kemudian yang kedua. Tadi kan hulatu sufiyah. Kelompok yang kedua adalah al-aqlaniyun. Orang-orang yang menuhankan akal. Mereka juga mengatakan, ya, kita boleh keluar dari sebagian syariat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena syariat ini sudah tidak relevan lagi, sudah tidak cocok, sudah enggak pas. Contohnya, dulu ketika zaman Nabi ada orang yang Ada orang yang berzina tapi belum beristri, ya. Dia dipukul, ya. Setelah dipukul, dibuang. Karena nggak ada penjara. Sekarang ada penjara, ya. Jadi sekarang udah pakai penjara, ya. Nggak cocok lagi. Sekarang itu pakai penggal, nggak sesuai dengan peri kemanusiaan. Nah, ini mereka dalilnya cuma satu, tidak cocok. Karena zaman dulu itu zaman padang pasir, sekarang sudah zaman aspal, ya. Sudah beda zamannya, ya. Dulu nggak ada namanya sosial media, sekarang sudah ada seperti ini, ya. Nah, ini mereka-mereka yang juga betul-betul, dan ini banyak sekarang malah ini, ya. Yaitu orang-orang yang mengedepankan akal, ya. Dan banyak sekali kalau kita, ya, masuk ke dunia perkampusan, ya. Karena mereka kadang-kadang menafsiri ayat tidak sesuai dengan penafsiran ulama-ulama kita. Nah, kita tahu ada tafsir namanya hermeneutika, ada tafsir namanya begini begitu. Tafsir yang diambil dari penafsirannya Bibil, ya, Injil, ya. Dan mereka masya Allah cerdas, ngomongnya hebat, ya, fasih, ya. Mau datangkan hujah juga bagus. Tapi ya kadang-kadang orang yang kepintar itu, kalau dia tidak mendekatkan diri kepada Allah, ya begitulah. Sebagaimana sering kita sampaikan juga, orang-orang yang kadang-kadang terjebak di dalam penyimpangan-penyimpangan malah orang pintar-pintar. Ya. Contohnya satu aja, muridnya siapa? Muridnya Hasan Al-Basri. Ya. Siapa namanya? Wasil ibnu Atha, yang mencetuskan paham Mu'tazilah. Ya. Itu kurang pintar apa? Pintar luar biasa, ya. Datang ke halaqah, tiap ada halaqahnya Hasan Al-Basri. Dan bukan halaqah kiai biasa, ustadz biasa, bukan ustadz-ustadz yang mungkin sekolah berapa tahun, enggak. Hasan Al-Basri seorang tabi'in, muridnya sahabat, ya. Itu kajian di Masjid Nabawi. Datang terus tuh Wasil ibnu Atha. Tapi ketika ya mungkin kurang beradab, mungkin kemudian terlalu mengedepankan akal, sehingga ketika ditanya, ya, Hasan Al-Basri ditanya, wahai Hasan Basri, ya, sesungguhnya ada manusia, yang manusia ini melihat orang-orang yang melakukan dosa besar, mereka langsung dihukumi sebagai orang-orang kafir dan kekal di neraka. Dan sebagian lagi ada kelompok yang ketika melihat orang-orang yang mengerjakan dosa-dosa besar, mereka menganggap itu tidak apa-apa, tidak mempengaruhi keimanannya. Kenapa? Karena keimanan itu keyakinan di dalam hati. Meskipun dia zina, meskipun dia membunuh, selama masih percaya Allah Tuhannya, itu keimanannya enggak goyah sama sekali, enggak berpengaruh sama sekali. Adapun yang satunya, ya, itu kalau ada orang yang melakukan dosa besar, langsung dicap sebagai orang yang keluar dari agama Islam dan tempatnya di neraka kekal. Lalu bagaimana menurut Anda, wahai Hasan Al-Basri? Berikan kami petunjukmu. Hasan Al-Basri belum jawab. Tiba-tiba Wasil ibnu Atha langsung menjawab. Dengan pikirannya dia. Oh, orang itu bukan muslim, bukan mukmin, tapi juga bukan kafir. Terus, ya, di antara keduanya. Gitu.
Jadi dia berpikiran dengan pikirannya, tidak mengedepankan ayat-ayat. Ya. Akhirnya kemudian dia minggir ke pojokan-pojokan masjid, lalu disitulah kemudian dia membuat halaqah dan akhirnya terjadilah ya paham yang disebut sebagai paham apa? Mu'tazilah. Ya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga akidah kita, keimanan kita, dan kemudian kita bisa menghadap pada Allah Subhanahu wa taala dengan akidah yang benar, akidah yang lurus. Jadi tetap ya setinggi apapun derajat kita, tetap syariat ini tidak boleh dilanggar atau kemudian udah saya sudah makomnya, saya keluar dari syariat ini, masya Allah berarti udah keluar dari agama Islam, udah ya. Kalau emang ada seperti itu, jadi di antara kelompok ini yang pertama adalah ghulatus sufiyah. Tidak semua orang sufi, tapi ada namanya sufi ekstrim. Yang kedua, orang-orang yang disebut sebagai aqlaniyun, orang yang mengedepankan apa? Akal. Yang mereka menganggap agama Islam ini sudah agama zaman dulu, udah nggak cocok, nggak relevan, tidak pas dengan ya zaman yang sekarang ini. Masa ada potong tangan, masa ada kemudian pembunuhan, masa ada begini begitu, nggak cocok kata mereka. Yang cocok itu sekarang dengan apa? Dengan undang-undang yang kita bahas karena kita sekarang sudah modern. Ya, naudzubillah min dzalik ya. Mungkin itu yang bisa kita bahas ya dari naqid yang ke-9 ini. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang bertanya atau ngasih tambahan. Nah, itu ada tanya itu. Inilah pertanyaannya. Bagaimana niat sholat malam atau tahajud, tapi tiap rakaat beda niat. Misalnya niatnya itu 2 rakaat pertama kita niatkan sholat taubah. Yang kedua 2 rakaat berikutnya sholat hajat dan baru sholat tahajud. Mohon penjelasannya bagaimana terbaik. Ya. Baik. Jazakallah khair. Ibadah apakah kemudian bisa kita ta'addudun niat atau enggak? Ya, sebetulnya begitu. Ibaratnya kita ibadah salat contohnya tahiyatul masjid sama kemudian qabliyah. Sebetulnya kalau kita mau satu ibadah itu dengan niat yang berbeda-beda ya, selama ibadahnya sama-sama sholatnya, sama-sama sunnahnya, itu juga ulama membolehkan saja ya. Jadi tidak apa-apa. Contohnya puasa ya. Puasa ini pas kebetulan hari Senin ya. Kemudian juga itu pas kebetulan tanggal 13 atau tanggal 14 Ayyamul Bid ya. Maka kita juga boleh ya menggandengkan 2 niat ya. Artinya boleh juga meniatkan itu ya, boleh juga nih. Tapi kalau kita pengen, kenapa? Karena pernah Nabi SAW diminta oleh seorang anak kecil. Apa itu? Ya, ketika itu namanya Robi'ah. Robi'ah ini adalah pembantunya Nabi yang menyiapkan air wudunya Nabi. Kita tahu Madinah ketika musim dingin, masya Allah dingin banget. Sampai kadang-kadang itu 7 derajat dan dinginnya sampai menusuk ke tulang. Nah, Nabi SAW sendiri mengatakan, ya, idza sana'a ya ilaika ma'rufan fakafi'uhu, kalau ada seorang yang berbuat baik kepada kalian maka fakafi'uhu, balaslah ya. Kalau enggak bisa balas, paling enggak doakan jazakallahu khairan katsira. Nah, itu anak kecil nyiapkan wudunya Nabi musim dingin, maka Nabi kemudian pengen balas ya. Dan Nabi juga kan paling anak kecil mintanya apa sih gitu ya. Paling juga mintanya kalau saat ini sekarang kan permen, atau kalau duit juga paling duit ya 1.000, 5.000 gitu. Maka Nabi mengatakan, hei Robi'ah, salni, hei Robi'ah mintalah gitu.
Suruh minta Nabi SAW. Tapi Masya Allah Rabi'ah ternyata himmahnya, keinginannya tinggi banget. Dia minta apa? Dia minta dan mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ya, jadikanlah saya ini, ya, sebagai temanmu nanti di surga. Jadi mintanya apa? Derajat surganya itu bersama Nabi. Masya Allah ini tinggi banget ini. Dikira minta ini receh, ternyata minta yang tinggi banget. Maka Nabi mengatakan, awalaisa ghairu dzalik ya Rabi'ah. Enggak ada yang saya itu wahai Rabi'ah. Gitu. Enggak ada ya Rasul, saya minta, ya, supaya saya jadi teman di mana di surga. Maka Nabi kemudian mengatakan, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau begitu bantu saya, ya. Bantu apa? Bantu saya supaya kamu memperbanyak apa? Sujud. Nah, tadi kalau seandainya mungkin Ustaz, kan Nabi juga mengatakan sholatul lail mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat. Ya. Sampai kapan? Enggak tahu sampai kapan. Cuma Nabi mengatakan, ya idza khasya ahadakumus subuh. Kalau kalian sudah takut akan masuk datangnya subuh, falyutir biwahidah, maka witirlah dengan satu. Berarti salat mathna, salat lail banyak ya? Banyak. Sampai berapa? Enggak bisa dihitung sampai berapa, ya. Tapi kalau sudah takut subuhnya datang, maka witir. Nah, meskipun demikian ada riwayat Nabi itu tidak pernah sholat tahajud lebih dari berapa? 11 rakaat. Tapi Nabi nggak membatasi dengan hadis yang tadi itu. Makanya kalau kita mau memperbanyak sujud, ya udah kalau mau sholat pertama, karena ada juga yang beberapa ulama yang kemudian mengatakan sholat sunnah taubah. Udah. Kenapa? Karena kita banyak dosa. Alladzina idza fa'alu fakhishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Kalau kita lihat tafsirnya sini, alladzina idza fa'alu fakhishah, yaitu orang-orang yang ketika dia mengerjakan dosa besar, dzakarullah, mereka ingat kepada Allah. Kemudian beristighfar. Dan di sebagian riwayat ada yang mengatakan salat sunnah taubah. Silahkan kalau mau salat sunnah taubah. Tapi kalau kita sudah dobelkan niat itu juga boleh. Ustaz, saya pengen banyak-banyak supaya, ya karena memang pengen supaya punya banyak amal, udah silahkan, nggak apa-apa. Ya, insya Allah nggak apa. Yang penting sholat itu ada riwayatnya jelas. Ya. Ada riwayatnya jelas. Ya. Sholat sunnah taubah, sholat silakan. Ya, nggak tahu kalau sholat sunnah hajat, silakan dipelajari lagi gimana dalilnya sholat sunnah hajat. Ya. Kalau memang ada, ya udah, fadhal. Ya. Jangan sampai kita mengerjakan sesuatu yang kita tidak tahu dalilnya. Paling tidak kita lihat, ya, pernah nggak dilakukan oleh para sahabat? Ya, pernah nggak dilakukan? Nah, kalau tidak, ya udah. Berarti kita udah qiyamul lail. Dengan qiyamul lail itu, ya kita kan juga beristighfar. Kita juga kemudian bisa bertaubat dan juga kemudian kita berdoa, ya, minta hajat-hajat kita. Tidak harus mengkhususkan selama memang tidak ada dalil yang kuat untuk mengkhususkan sholat itu. Wallahu a'lam. Ya. Mungkin cukup ya. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.